فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillah walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita melewati penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala bahwasanya untuk memahami Al-Quran wa Sunnah itu tidak harus mencapai derajat mujtahid yang mutlak, tapi cukup seseorang itu memang dia paham bahasa Arab dan paham kaidah di dalam usul fikih dan lain-lain, maka maka dia wajib untuk mengamalkan apa yang telah sahih dari Rasulullah SAW dan yang jelas di dalam Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk kepada bab khusus yang penting di sini, pasal khusus. Famada yanbaghi lil ammi. Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang awam kalau dia tidak mencapai derajat seorang mujtahid, tidak terlalu paham bahasa Arab dan sebagainya? Qala Imam Syaukani rahimahullah telah menyebutkan beberapa kalimat, anna man kana afilan 'anil ulumil wajibi alaih. Barang siapa dia itu kosong dari ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari, anil ulum selesai di sini. Dia itu kosong dari ilmu, al-wajibu alaihi an yas'ala man yathiqu bi dinihi wa ilmihi. Dia wajib untuk bertanya kepada orang yang dia percayai agamanya dan ilmunya. Bertanya tentang apa? An nususil kitab wa sunnah, tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah fil umuril lati tajibu alaihi, di dalam perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui. Min ibadatin aw mu'amalah, berupa ibadah atau berupa muamalah, transaksi ini dan itu. Bukan hanya tanya pendapat seorang syekh misalkan, tapi apa dalil yang terkait dengan masalah ini. Wasa'il ma yahdusulah, dan seluruh perkara yang terjadi pada dirinya. Kalau dia seorang pemilik kebun, maka dia bertanya bagaimana syariat tentang masalah perkebunan, tentang masalah persewaan kebun dan sebagainya. Fayaqulu liman yas'aluhu, maka dia bertanya kepada orang yang ditanyai tersebut, alimni ashahha ma sabata fi dzalik. Ajarilah saya hadis atau dalil yang paling sahih di dalam masalah ini, minal adillah, dari dalil-dalil yang ada, hatta a'mala bis, sampai saya itu mengamalkannya. Bukan sekedar tanya pendapat, tetapi tanya apa dalil yang paling sahih tentang masalah ini, dan bimbinglah saya bagaimana cara mengamalkannya. Wa laisa hadza min at-taqlidi fi syai', dan ini bukanlah taklid sedikit pun, ini bukanlah mengikor. Kenapa? Li'annahu lam yas'alhu an ra'yih, karena dia tidak bertanya kepada orang alim tadi tentang pendapatnya, bal an riwayatih, tetapi tentang riwayatnya. Walakinnahu lamma kana li jahlihi, hanya saja akan tetapi manakala dia itu memang bodoh, la yaftunu alfadul kitab wa sunnah, dia tidak memahami lafaz-lafaz Alkitab dan As-Sunnah. Wajib alaihi an yas'ala man yaftunu bihi, maka dia wajib untuk bertanya tentang orang yang memahami bagaimana cara melaksanakan ayat yang ini, bagaimana cara memahami dalil yang itu dan sebagainya. Al-muhim tidak kosong dari pendalilan. Fahuwa amilun bil kitabi wa sunnah, maka orang ini walaupun dia orang ammi, orang awam, dia itu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi biwasitatil mas'ul, dengan perantaraan seorang alim yang dia tanya. Wa man ahraja ma qaddamna minal ulum, dan barang siapa dia itu meraup atau dia itu mengambil seluruh perkara yang telah kami sebutkan terdahulu dari ilmu-ilmu yang ada, yaitu dia punya banyak ilmu yang telah kami sebutkan. Ilmu tentang apa? Tentang
tentang bahasa, tentang nahwu, tentang sharaf dan yang lain-lain, usul fikih dan sebagainya. Amila biha bila wasitatin fit tafhim. Maka dia mengamalkan ilmu tadi tanpa perantara di dalam pemahaman. Wa hadza yuqalu lahu mujtahidun. Wa hadza yuqalu lahu mujtahid. Maka orang ini dikatakan sebagai mujtahid. Wal ami al-mu'tamidu ala soal, dan orang awam yang dia itu bersopan kepada pertanyaan, yaitu dia bertanya, laisa bimuqallidin wala mujtahid. Dia tidak dikatakan sebagai pengekor dan tidak juga dikatakan sebagai mujtahid. Bal amilun bidalil, bahkan dikatakan dia adalah orang yang beramal dengan dalil biwasitati mujtahid, dengan perantaraan seorang mujtahid yufahimuhu ma'ani, yang memahamkan pada dirinya makna-makna dari dalil tersebut. Selesai dari Al-Badrul Talib. Qaulul mu'allif rahimahullah, wa man talabal huda minhuma, menukilkan ucapan orang-orang yang ingin menutup pintu ijtihad dan pintu pemahaman. Dan barang siapa mencari petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa imma zindiqun wa imma majnun, maka dia adalah orang munafik atau orang yang gila. Li ajli su'ubati fahmihima, karena sedemikian sulitnya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kata kelompok tersebut. Wa hadza da'watun ila taqlid, dan ini adalah seruan, ajakan untuk seseorang itu mengekor kepada yang lain fima la yanbaghi dzalik, di dalam perkara yang tidak pantas dan tidak boleh untuk itu dilakukan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, amma taqlidul batil, adapun taklid yang keliru, al-madmum yang tercela, bahwa artinya apa itu? Qabulu qaulil ghair bila hujjah, yaitu seseorang menerima ucapan orang lain tanpa ada hujjah. Tapi kalau ada hujjah, ada argumentasi, ada dalil yang disebutkan, maka itu bukan taklid namanya. Karena kita mengambil hujjah dia, bukan semata-mata pendapat dia. Qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, mereka mengatakan bahkan kami itu mengikuti apa yang kami dapati, ayah-ayah kami ada di atasnya. Inilah yang namanya taklid yang tercela itu. Sekedar apa? Mengikuti apa yang didapatkan dari kakek moyang mereka, walaupun dalil menyuruh untuk sesuatu yang lain. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap akan mengikuti ayah-ayah mereka walaupun ayah mereka itu tidak memahami sedikit pun dan tidak mengikuti petunjuk? Tentunya ini tidak pantas. Yang wajib diikuti adalah Allah dan Rasulnya. Baik, wa dzakara baqiyatal adillah. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan dalil-dalil yang lain tentang haramnya taklid. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa butlanu dzalika za'mu wadih. Dan batilnya pernyataan orang tersebut bahwasanya tidak mungkin memahami Al-Quran wa Sunnah secara langsung, itu adalah apa? Ucapan yang batil. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, menunjukkan tentang Al-Quran itu mudah dipahami bagi orang yang paham bahasa Arab. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dan keterangan dari petunjuk tersebut, wal furqan, sebagai penjelas, sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Manakala Al-Quran sebagai petunjuk, bagaimana mungkin dia menjadi petunjuk tapi dia susah dipahami? Itu namanya tidak mendatangkan petunjuk. Dan juga dikuatkan lagi dengan lafaz yang setelahnya, wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu sebagiannya adalah sebagai penjelas dari petunjuk dalam lafaz-lafaz yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syifa'ul Alil, bahwasanya apa? Adillatul Quran yuwaddihu ba'daha ba'dah. Dalil-dalil Al-Quran itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Bagaimana mungkin dia menjelaskan sementara dia sama sekali tidak mungkin dipahami? Ini tentunya adalah pendapat yang keliru. Ini menunjukkan Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insya Allah selain ini tadi. Fahadul ayah, maka ayat ini
tadullu ala anna al-Qur'an huda li jami'in nas. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia, awamihim wa ulama'ihim, baik orang awamnya ataupun juga ulama'nya. Karena ini lafaznya umum, hudan linnas. Fa kaifa yakunu hudan linnas wa lam yafhamhu illa mujtahidul mutlaq. Maka bagaimana Al-Qur'an menjadi petunjuk untuk manusia sementara tidak ada yang mampu memahaminya selain mujtahid mutlak? Balik shawab, bahkan yang benar adalah annal Qur'an yafhamuhu awamun nas. Al-Qur'an itu dipahami oleh orang-orang awam wa ulama'uhum, dan ulama-ulama mereka. Hanya saja apa? Tingkat pemahaman itu tentunya berbeda-beda. Ada yang memahami satu ayat seperti lahiriahnya, itu sudah bagus. Ada yang memahami satu ayat itu mengambil darinya apa sekian banyak fawaid, itu sesuai dengan apa kadar ilmu dari seseorang. Li'anna Allah qad ja'alahu hudan lahum. Karena Allah telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk mereka semua. Lafaznya adalah an-nas. Tetapi juga apa? Wal muradu bin nasihuna al-mu'minun al-muslimun. Yang dimaksudkan dengan manusia di sini adalah orang yang mukmin, orang yang muslim. Terserah muslim yang awam apakah muslim dari kalangan ulama. Yang penting dia adalah mukmin dan muslim. Adapun orang-orang kafir, banyak dari mereka yang tertutup hatinya dikarenakan kekafiran mereka. Fahumun nasu haqqan 'inda itlaq. Maka mereka itulah manusia yang sebenarnya ketika diitlaqkan lafaz manusia. Maksudnya adalah apa? Kaum mukminin, kaum muslimin. Adapun orang kafir, Allah Ta'ala telah menggambarkan mereka itu adalah apa? Falhum kal an'ami falhum adall. Mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Li'anna al-itlaq yuhmalu 'ala al-kamil. Karena pengungkapan secara mutlak terhadap suatu lafaz itu dibawa kepada lafaz yang sempurna, kepada sifat yang sempurna di dalam lafaz tersebut. Wala kamala fi ghairil muslimin. Dan tidak ada kesempurnaan pada orang yang selain dari kalangan muslimin. Qalahul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Dan kita lewati di dalam daurah tentang apa itu? Tentang keutamaan dan pentingnya untuk menyelisihi jalan orang-orang kafir. Dalam Syekhul Islam dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim, bahwasanya tidak tergambarkan adanya kesempurnaan pada orang kafir. Karena agama mereka adalah boleh jadi mansukh, boleh jadi dia adalah bid'ah sama sekali dari diri mereka. Maka tidak ada yang sempurna sama sekali pada orang kafir. Baik. Wa qad fassara Imam Ibnu Katsir rahimahullah hadhil ayat. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah tadi dalam ayat tersebut. Hadza madhun lil Qur'an. Ini adalah pujian untuk Al-Qur'an. Alladzi anzalahu Allahu hudan liqulubil ibad. Yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk hati para hamba. Para hamba yang mana? Mimman amana bihi, dari kalangan orang-orang beriman kepadanya. Wa saddaqah, dan membenarkannya, wa taba'ah, dan mengikutinya. Jadi memang itu khusus untuk apa? Orang-orang yang muslim dan mukmin. Al-Qur'an itu. Dan ditambah lagi orang yang memang Allah kasih hidayah dari kalangan orang kafir setelah itu. Baik. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Juga dari sisi yang lain, wali annal mu'minin wa in kanu awaman, dan juga karena kaum mukminin sekalipun mereka adalah orang awam tidak mencapai derajat ijtihad, humul muntafi'una bil Qur'an. Mereka itulah orang-orang yang mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa qala subhanahu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi obat dan sebagai rahmat kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Qur'an itu tidak menambahi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak mampu untuk apa mengambil faedah dari Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan orang mukmin mereka mendapatkan janji, mereka akan mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Dan janji ini umum, baik mukminnya adalah orang awam ataupun ulama. Sesuai dengan kadarnya. Fasahibul qalbil mu'min, maka pemilik jiwa yang beriman,
Alladzi alal fitrah, dan orang yang masih di atas fitrahnya, idza bazzala juhdahu fi talabil huda minal qur'ani was sunnah, kalau dia itu mencurahkan kerja kerasnya untuk mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ma'asyifatin niyyah, disertai dengan jujurnya niat, yahdihillah, Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, pasti kami akan membimbing mereka kepada jalan-jalan kami. Allah tidak akan membiarkan kerja keras orang yang berusaha mencari kebaikan dan mencari petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antara kebaikan yang tertinggi adalah apa? Berusaha mencari petunjuk, berusaha mencari ilmu dan sebagainya. Allah bersama dia dengan tambahan hidayah, dengan perlindungan, dengan kemudahan, dengan pertolongan dan seterusnya. Baik. Wa amma man mana'a talibal haqq, adapun orang yang menghalangi pencari kebenaran, an yastafida minal kitabi wa sunnah, untuk mengambil faedah dari Al-Quran dan As-Sunnah, illa min tariqi madhabin muayyan, kecuali dari jalur madhab tertentu saja, fa innahu qad ibtada'a fil islami bid'atan syani'ah, maka sungguh dia itu telah membuat bid'ah di dalam Islam dengan kebid'ahan yang buruk. Tidak ada jalur kecuali dengan 4 madhab saja, misalkan. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah fi raddihi 'ala Zaidiyah. Asy-Syaukani ketika membantah orang-orang Zaidiyah mengatakan, wa ya lillahil ajab, sungguh mengherankan, ma qani'a haula'il jahalatun mudaka, alangkah puasnya orang-orang yang bodoh dan tolol tadi itu, bima hum alaihi min bid'atit taqlid, mereka merasa puas dengan akidah mereka dan agama mereka yang mereka ada di atasnya, yaitu apa? Berupa bid'atut taqlid, allati hiya ummul bid'ah, yang mana taklid itu adalah induk dari kebid'ahan, wa ra'sus syana', dan puncak dari kejelekan. Hatta saddu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bab ma'rifati syariah, sampai mereka menutup terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu untuk mengetahui syariat min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Ini menunjukkan keberanian luar biasa dari Imam Syaukani. Padahal beliau adalah di mana? Adalah di Yaman. Yang di Yaman waktu itu memang puncak dari orang-orang Zaidiyah. Makanya sering beliau hampir dibunuh, tapi beliau tawakal pada Allah dan selalu gagal mereka. Wa annahu la sabila ila dzalik, dan mereka mengatakan bahwasanya tidak ada jalan untuk langsung memahami syariat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala tariqa, dan tidak ada jalan, tidak ada jalur, hatta ka'anna al-afhamal basyariyah, sampai seakan-akan pemahaman manusia itu qad taghayyarat, telah berubah, wal uqula insaniyah qad dhahabat, dan akal manusia itu telah hilang, tidak ada lagi yang mampu paham Al-Qur'an wa Sunnah. Wa kullu hadha hirsun minhum, dan ini semua adalah semangat dari mereka, semangat dari orang yang jahat tadi, ala anta umma bid'atut taqlid kullal ummah, agar bid'ah taqlid itu meliputi seluruh umat. Wa alla yartafi'a an tabaqatihi musafilah ahadun min ibadillah, dan agar jangan sampai ada satu orang pun dari hamba Allah yang naik dari derajat rendah mereka. Dan memang itu yang terjadi pada zaman-zaman tersebut dan sebelumnya. Para ulama mazhab mereka ingin agar orang-orang tidak belajar. Tujuannya apa? Agar orang tidak tahu kesalahan para imam mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Di zaman beliau, para ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Rafidah mengatakan apa? Tidak boleh seorang pun belajar kecuali dari kalangan sayyid. Adapun dari kalangan qabail, dari qabili nggak boleh belajar. Kenapa? Agar tidak ketahuan kesalahan para sayyid mereka. Baik. Wa ka'anna hadhihi syari'ata allati baina adhurina, dan seakan-akan syariat yang ada di hadapan kita ini, yang ada di tengah-tengah kita ini, min kitabillahi wa sunnati rasulih, yaitu berupa Al-Qur'an dan sunnah itu qad sharat mansukhah, semuanya telah dihapus.
Wan nasikhu laha, yang menghapus apa itu? Ma btada'u minat taqlid fi dinillah, yaitu perkara yang mereka buat-buat berupa apa? Taklid di dalam agama Allah. Fala ya'malun nasu bi syai'in mimma fil kitabi was sunnah, maka manusia tidak lagi mengamalkan sedikit pun apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bal la syari'ata lahum illa ma qaddarathu fil madzahib, bahkan tidak ada syariat bagi mereka kecuali yang telah ditetapkan di dalam madhab-madhab azhabahullah, semoga Allah menghilangkannya. Maksudnya adalah taklidnya itu yang dihilangkan. Adapun pendapat a'imah ini penting, sebagaimana penjelasan mereka itu sendiri. Penjelasan siapa? Imam Syaukani menukilkan, Imam Ahmad bilang demikian, Imam Syafi'i berpendapat demikian. Itu semuanya adalah penting, tapi tidak apa? Ditaklidi. Fa'in yuwafiq ma fil kitabi wa sunnah fa biha wa ni'mat. Kalau pendapat yang di dalam mazhab tadi mencocoki apa yang ada di dalam Al-Quran wa sunnah, maka ini bagus sekali, kata mereka. Wal amalu alal mazahib, tetapi tetap pondasi amalannya adalah apa yang digariskan dalam mazhab. La ala ma wafaqaha minhuma, bukan berdasarkan dalil yang sesuai. Wa in yukhalifha ahaduhuma aw kilahuma, tetapi kalau ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah atau dua-duanya menyelisih apa yang digariskan dalam mazhab, fala amala alaih, maka tidak boleh diamalkan dalil tadi. Wala yahillu tamassuku bih, dan tidak halal untuk berpegang dengan dalil tadi. Kenapa? Semuanya telah dikalahkan dengan pendapat di dalam mazhab. Inilah yang terjadi. Hada hasilu qaulihim, inilah kesimpulan ucapan mereka. Wa mafaduhu, dan ini adalah apa yang kita ambil faedah dari pendapat mereka selama ini. Kesimpulannya adalah itu. Intinya adalah apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang mereka. Wa baritu qasidin, dan inilah inti maksud mereka. Wa mahillu nasyidihim, dan tempat yang mereka kumandangkan, intinya adalah itu. Walakinnahum ra'aw tasriha bimisli hada yastankiruhu qulubul awam, tetapi mereka berpandangan, para ulama mazhab itu berpandangan bahwasanya terang-terangan mengucapkan semacam ini, bahwasanya dalil dan dari Al-Quran wa Sunnah itu telah terhapus, tidak ada gunanya. Yang ada hanyalah kitab ini, kitab itu, dan sebagainya. Dan mengatakan kalau sesuai dengan dalil maka diamalkan, tetapi bukan karena dalil itu, tapi karena yang di dalam mazhab. Kalau dalilnya tidak sesuai, maka tetap yang kita jadikan amalan adalah yang di dalam mazhab. Mereka tahu kalau terang-terangan mengucapkan ini, maka hati orang-orang awam akan mengingkari. Bagaimana ini mereka menjadikan Al-Quran itu tidak ada gunanya lagi, Sunnah Nabi di Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada gunanya lagi. Orang awam akan mengingkari ucapan yang terang-terangan. Fadlan anil khawas, lebih-lebih lagi orang-orang ulamanya, para ulama akan mengingkari ucapan yang sejelas itu. Wa taqsha'iru minhu juluduhum, dan kulit mereka akan bergetar mendengar ucapan semacam itu kalau mereka terang-terangan mengucapkan tadi. Wa tarjufu lahu afidatuhum, dan hati-hati mereka mendengar ucapan yang terang-terangan semacam tadi. Fa'adalu an hadhil ibaratil kufriyah, maka mereka berpaling dari ungkapan kekufuran semacam itu, sengaja meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wal maqalatil jahiliyah, dan mereka berpaling dari pendapat jahiliyah semacam ini, ila ma yulaqiha fil murad, kepada suatu kalimat yang sesuai dengan yang diinginkan. Wa yuwafiquha fil mafad, sesuai dengan faedah yang dimaksudkan. Walakinnahu yunfaqu 'alal awam ba'du nafaq, tetapi memang apa nanti akan diterima, yunfaq, diterima menjadi laris di kalangan orang awam sebagian kalimat-kalimat tadi. Kenapa? Kalimatnya bagus lafaznya. Faqalu, mereka mengatakan qadin hadda babul ijtihad, pintu ijtihad itu telah tertutup, dan seterusnya. Dan ini juga dibantah oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala 100 tahun sebelum itu, sebelum Asy-Syaukani adalah As-San'ani dalam kitab dia Tadhirul I'tiqad. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.